kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Mazmur 107, ayat 23 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke dalam samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat Tuhan, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, untuk memahami perikop bacaan kita hari ini, sebaiknya kita membaca semuanya, yaitu Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat 43. Di dalam kitab Mazmur 107 ini, pemazmur menggambarkan hidup manusia itu sebagai sebuah perjalanan. Yang pertama digambarkan itu perjalanan sekelompok orang di padang belantara yang tidak menemukan tempat kediaman manusia di ayat 4. Dalam perjalanan tersebut mereka menghadapi lapar dan haus, sehingga jiwa mereka lemah. Dan tentunya dalam perjalanan yang demikian bisa saja tersesat. Dan karena kesesatan itu bisa saja kemudian menimbulkan keputusasaan dan yang bisa juga berakhir kepada maut. Selanjutnya saudara-saudaraku yang terkasih, perjalanan umat manusia di dalam kehidupan itu digambarkan seperti sekelompok pedagang yang mau berbisnis, melakukan pelayaran, dan di dalam perjalanan mereka naik perahu mengarungi samudera lautan yang luas. Mereka menghadapi gelombang yang besar dan taufan badai yang menerpa kapal mereka. Karena begitu besarnya gelombang dan begitu dahsyatnya taufan itu, mereka kemudian pusing. Dan selanjutnya jiwa mereka cemas, mereka dihantui ketakutan, dan kemudian mereka seperti orang linglung dan kehabisan akal. Hal itu tentu sangat menakutkan. Boleh kita bayangkan bila kita diombak-ambingkan ombak dan dihantam badai yang sangat-sangat kencang di tengah samudera lautan yang luas. Sekali lagi, itu juga bisa membuat kita jatuh kepada keputusasaan. Kemudian digambarkan juga di ayat 10-16, seperti orang yang terpenjara di dalam gelap karena dosa dan pemberontakan mereka. Sungguh, orang yang demikian hatinya kemudian menjadi kesusahan, dan mereka tergelincir dan merasa tidak ada yang menolong. Orang yang terkungkung, terpenjara di dalam kehidupannya, seperti di dalam kegelapan, juga akan kehilangan harapan dan senantiasa dikuasai oleh rasa takut. Kemudian digambarkan juga kehidupan di dunia ini seperti orang yang sakit karena dosanya di ayat 17. Disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak dengan segala makanan dan sudah sampai ke gerbang maut. Orang yang dikejar-kejar rasa bersalah masa lalu, orang yang dikejar-kejar oleh dosa-dosa mereka, tentu hidup tidak akan nyaman. Makan juga tidak enak, tidur juga tidak akan nyenyak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita di dalam kehidupan kita sekarang ini,
mengarungi belantara kehidupan yang sangat luas ini. Bisa saja kita tidak tahu arah tujuan kita dan tersesat dalam kehidupan. Karena tersesat dan tidak tahu arah tujuan, maka tentunya jiwa kita akan hancur. Kita dihantui rasa cemas dan rasa takut. Selanjutnya, bisa saja kita melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa. Dan akibat yang ditimbulkan kesalahan dan dosa itu adalah kita akan menghadapi kesusahan dan selanjutnya kita bisa mati karena kesalahan-kesalahan tersebut. Dan karena dosa-dosa kita itu menanggung rasa bersalah terus-menerus, kita tidak dapat menikmati hidup, makan tidak enak, tidur pun tidak akan dapat tenang. Saudaraku, puji Tuhan, ya, pemazmur di sini tidak hanya menggambarkan kesulitan hidup yang harus dihadapi oleh manusia di padang belantara kehidupan, di samudra lautan kehidupan yang bergelombang, di dalam penjara dunia yang gelap, dan juga beban dosa yang harus ditanggung. Tetapi berulang-ulang di sini pemazmur mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka. Di ayat 28 dalam perikop bacaan hari ini dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila hari ini Bapak Ibu tidak tahu arah tujuan hidup, karena begitu luasnya padang belantara kehidupan yang harus kita jalani, mari kita berseru-seru kepada Tuhan, mohon tuntunan dan petunjuknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang tersesat tidak akan tahu arah tujuan hidup, kemana arah yang harus ditempuh, sehingga bisa saja orang yang demikian kebingungan mengarungi kehidupan ini, hilang akal dan juga kelelahan, serta putus asa dan akhirnya menuju kematian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menuntun kita dengan memberikan Tauratnya. Dan Taurat itu adalah kompas di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan firman-Nya di dalam Mazmur 115 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menjalani kehidupan ini yang tidak tentu arah dan menghadapi kebenaran-kebenaran yang disamarkan oleh iblis dengan perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan paradigma. Ukurlah segala sesuatu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran yang hakiki dan fundamental, yaitu Taurat yang telah diberikan kepada kita, supaya jalan kita tidak serong ke kiri dan tidak serong ke kanan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan tuntunan di hati setiap umat-Nya, sehingga hukum Taurat itu tidak hanya tertulis lagi di dalam loh batu, tidak hanya tertulis lagi di dalam kitab-kitab suci, tetapi diukir dalam hati kita, yaitu dengan mengurapi dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Menimbang segala sesuatunya, dengarkanlah suara Roh Kudus di dalam suara hati kita. Itulah yang menuntun, membimbing, sehingga kita menemukan arah tujuan hidup. Dengan demikian kita tidak tersesat dan tidak akan kelelahan, kita tidak akan kebingungan, tidak akan hilang akal dalam kehidupan, dan akhir dari semua perjalanan kita akan sampai kepada tujuan, yaitu hidup yang kekal. Kemudian dalam perjalanan hidup, bila hidup kita terasa seperti orang di lautan yang lepas, diombang-ambingkan oleh ombak kehidupan yang begitu besar, dihantam badai kehidupan, kesulitan untuk mencari makanan hidup sehari-hari kita, mulai dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik, kebutuhan sosial, dan semua kebutuhan rohani kita. Mungkin kita dihantam berbagai persoalan dan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jangan takut, dan jiwa kita kiranya tegar, tidak hancur oleh semua tipu daya itu. Tetaplah berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan tersebut. Saudaraku, ada sebagian orang yang merasa hidupnya terbelenggu dalam kegelapan kehidupan ini. Jangan pernah juga takut dan jangan pernah bingung.
Jangan pernah terbelenggu terus-menerus, tetapi berseru-serulah kepada Tuhan. Maka sekali lagi, Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Selama kita di luar Yesus, kita sudah terbelenggu dalam kegelapan dan jerat iblis karena dosa kita. Karena usaha dan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan dapat lepas daripada belenggu kegelapan itu. Belenggu daripada iblis, yaitu jerat dosa kita. Tetapi karena Tuhan telah mengalahkan dosa tersebut, maka kita dapat dilepaskan. Karena Tuhan datang untuk membebaskan orang yang terpenjara, untuk mematahkan rantai-rantai daripada iblis. Saudaraku, bila kita terpenjara, berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu kegelapan tersebut. Bila dalam kehidupan kita ini, kita merasa sakit, karena terus dikejar oleh rasa bersalah dan dosa-dosa kita, ingatlah, Tuhan telah datang untuk mengampuni kita. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan meringankan kamu. Dosa kita tidak diperhitungkan. Kalau kita mau menyesal, datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan dengan demikian, kita sudah dibebaskan. Dan orang yang hidup di dalam Yesus adalah orang yang sudah hidup di dalam kematiannya, untuk dibangkitkan hidup yang baru, hidup yang penuh pengharapan, yang sudah dibebaskan dari rasa bersalah. Tidak ada dari antara kita yang tidak berdosa. Tetapi kiranya janganlah rasa bersalah kita membuat kita sakit, dan kemudian membuat kita muak akan makanan, dan membuat kita tidak dapat tidur. Maka hari ini jiwa kita dapat tenang, karena Tuhan telah mengampuni dosa kita. Jiwa kita dapat tenang, karena bahkan gelombang yang sangat besar diteduhkan oleh Tuhan. Dan itu kemudian diulang dan ditegaskan Tuhan Yesus. Ketika di dalam epistel kita baca, dalam perjalanan mereka menyeberangi Danau Galilea, di sana terjadi angin badai dan ombak yang besar memenuhi perahu mereka. Tuhan Yesus hanya berfirman, diam, tenanglah. Badai itu kemudian diam. Angin ribut itu juga ditenangkan. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya selamanya menanggung sakit, menanggung penderitaan karena dosa-dosanya. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya mati karena dosa-dosanya. Bahkan orang yang jahat sekalipun ditebus dan dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang jahat, tetapi menantikan pertobatannya supaya Tuhan boleh membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Dan setiap orang yang bertobat itu memperoleh mahkota kehidupan. Percayalah, Tuhan berkuasa menyelamatkan umat-Nya dengan cara mengalahkan rasa takut, membimbing kita di jalan yang lurus, menuju arah tujuan hidup yang pasti. Tuhan berkuasa membuka penjara kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Tuhan berkuasa mengampuni dosa-dosa kita dan mematahkan kutuk dosa dan kematian. Tuhan berkuasa memulihkan jiwa yang hancur dan menerangi hati yang kehilangan akal dengan Roh Kudus-Nya. Lebih lanjut lagi, pemazmur di sini menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang ajaib, yaitu membuat sungai di gurun dan bahkan membuatnya menjadi kolam di ayat 33 dan 35. Menghinakan orang-orang yang terkemuka dan membuat mereka mengembara di gurun. Hukum keadilan Tuhan ditegakkan. Tuhan juga membentengi orang miskin terhadap penindasan yang membuat mereka banyak seperti kawanan domba. Saudaraku, dalam kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, hendaknya kita fokus terhadap pertolongan Tuhan itu. Maka berkat Tuhan harus kita hitung. Dan kemudian ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan bagi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bermazmur dan bersyukur kepada Dia. Dan kemudian kita harus memuji Dia, bersaksi dalam kehidupan, di tengah-tengah persekutuan di jemaat, di tengah-tengah para penatua-penatua, dan lebih daripada itu, kita harus berangkat ke dunia untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun kesulitan yang menyesak hidup kita, apapun pergumulan dan penderitaan,
Berseru-serulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesesakan kita. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pertolongan. Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, Tuhan membebaskan dari kegelapan, dan Tuhan menebus kami dari dosa kami. Maka jiwa kami tenang dan tahu arah tujuan hidup yang harus dijalani. Dan selanjutnya, hati kami bersuka cita menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Maka dalam perjalanan gurun di dunia ini, Tuhan bimbing, Tuhan sertai, Tuhan berkati dan mampukan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tiba di rumah Bapa yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.